Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk 3 bulan ke depan, untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Diambil pesan yang sesuai menurut kamu, diabaikan. Bila tidak sesuai, jangan diambil hati ya. Bila kamu ngerasa tidak sesuai, jangan dipaksakan juga untuk sesuatu yang tidak pas dengan kamu. Mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, untuk Taurus, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat, semuanya membaik, tetap optimis ya. Untuk Taurus, saya keluarkan dulu semua kartu-kartunya di sini ya, biar enak nanti untuk membacanya. Untuk Taurus, Oktober, November, Desember, please. Taurus, satu lagi. Oke, ada balance, ego, ten of wands, ten of swords. Dan untuk the bottom of the decknya ada two of pentacles dan juga the magician. Wow, ini mirip-mirip dengan Happy ya. Ini masalah uang lagi nih, masalah bagaimana menyeimbangkan keuangan, kebutuhan, pemasukan dengan pengeluaran. Ya, harus banyak berhemat-hemat ya. Jangan melakukan pengeluaran yang tidak penting. Ya, fokus terhadap kebutuhan utama, semacam itu ya. Kadang kan kita mau tergoda gitu ya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting, seperti baju, padahal kita masih punya banyak baju ya kan. Tapi karena godaan ini nih, hasrat ini, jadinya tergoda lagi gitu ya. Untuk Taurus ini perlu balance, pengendalian diri, praktek healing, bagaimana cara ngobatin situasi-situasi atau nafsu seperti ini. Ini nafsu materi, nafsu duniawi ya. Oke, ada blending the ideas ya. Ini adalah praktek healing ya. Ini adalah situasi baru sebenarnya yang bisa kamu bawa di dalam kehidupan karir atau asmara kamu. Ketika kamu praktek healing, buatlah suatu komitmen ya. Kamu ingin menyeimbangkan diri atau energi kamu ingin memiliki kekuatan di dalam mengontrol diri kamu, kekuatan di dalam bersabar menghadapi tantangan ya. Ada keseimbangan energi yang ingin kamu dapatkan di sini. Dan ada juga ego ya. Perlu juga ini bagi kamu ya, untuk memperoleh kekuatan, melepaskan diri dari ilusi-ilusi atau pikiran-pikiran negatif yang menyelimuti kamu ya. Kadang situasi atau beban yang kita pikul ini membuat kita itu jadi kalut atau semakin terkurung gitu, semakin terkungkung, semakin gelap gitu ya. Ini adalah bentuk ilusi atau seperti pengalihan pikiran kamu menjadi worse, menjadi kalau kita fokus terhadap hal yang buruk, itu akan semakin menarik kita ke dunia yang gelap kan gitu ya. Dan ketika kamu tersadar akan hal itu, saya ngelihat di sini bahwa kamu tersadar akan hal itu. Oh enggak, saya nggak mau larut di sini dan saya nggak mau ketarik terus ini ke dunia gelap gitu ya kan. Nah, jadi ada keinginan bagi kamu untuk menarik diri kamu, cara berpikir kamu, situasi kamu dari energi-energi yang tidak sehat, pikiran yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak sehat, pikiran-pikiran yang membelenggu kamu, pikiran toksik misalnya yang tidak baik ya, ingin kamu lepaskan dari diri kamu. Itu bagus ya untuk Taurus ya. Ada memang begitu banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Kamu juga sosok yang pekerja keras, yang mau belajar, mau juga menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk merampungkan tanggung jawab ini. Dan sepertinya ya ini mempengaruhi kesehatan kamu ya. Ada yang stres, ada yang pegel sakit badan ya kan. Perlu bagi kamu untuk merelief
diri kamu ya. Ini yang menjadi beban pikiran kamu. Perlu kamu untuk berbagi lah dengan pasangan, dengan orang-orang sekitar kamu untuk ngebantuin kamu. Jangan kerjakan segala sesuatunya sendiri ya. Dan the end of situation that brings relief, sadness ya. Di akhir dari tahun ini saya melihat ya, di akhir dari di Desember seperti itu ya, situasinya bakalan situasi yang membelenggu kamu, pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang membuat kamu sedih itu akan berakhir ya. Hal-hal yang membuat kamu putus asa atau pikiran-pikiran toksik, energi-energi negatif yang mengikat kamu akan berakhir. Ini adalah lembaran baru nanti di Desember buat kamu ya, di dalam memulai kehidupan atau memperoleh energi baru untuk ngejalani kehidupan yang baru. Oke, ada temperance, praktek healing ya, sama dengan balance, praktek healing. Dan ada Nine of Pentacles, ada sebuah keberhasilan yang ingin kamu gapai. Itu adalah alasan kenapa kamu ingin menyeimbangkan dirimu. Bagaimana kamu berusaha untuk mengkontrol diri kamu, itu adalah alasan ya. Ini keberhasilan, kesuksesan dalam hal financial. Ini adalah tujuan kamu yang mendorong kamu senantiasa ingin sembuh, ingin menyeimbangkan energi kamu, ingin mengontrol diri kamu, ingin memperoleh kekuatan lagi. Ya, ada bentuk kerjasama yang harus kamu lakukan di pertengahan 3 bulan ini, di November ya. Ya, mintalah bantuan orang lain, atau misalnya kalau ada orang lain yang menawarkan bantuan, ya berikan mereka kesempatan ya kan. Jangan kerjakan semuanya. Mungkin kamu bermimpi kalau saya kerjakan ini semua sekaligus sendiri, untungnya semua sama saya gitu ya kan. Yang ada malah semuanya berserakan nih ya, seperti ini ya. Kamu gak sanggup mengerjain semua, memikul semuanya, seperti memikul banyak kayu di pundak kita ya kan. Kalau udah saking banyak pasti berjatuhan semua kan. Ada baiknya memang berbagi dengan orang lain, walaupun untungnya akan berbagi, tetapi pekerjaan kamu selesai itu kan lebih enak kan. Orang lain juga melihat, oh pekerjaan kamu selesai, artinya tanggung jawab kamu itu rampung di sana. Ada bentuk pertanggungjawaban yang bisa kamu tunjukkan terhadap atasan kamu atau terhadap orang-orang sekitar kamu gitu ya. Oke, untuk Queen of Swords-nya, ini adalah sosok yang begitu sangat berpengalaman ya. Dari pengalaman-pengalaman kamu ya, ini mengajarkan kamu untuk mencari solusi, untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Di satu sisi kamu adalah sosok yang serius di dalam menghadapi masalah, menghadapi pekerjaan, menghadapi hidup, ini juga seperti itu ya. Tapi di satu sisi lagi kamu adalah sosok yang bisa juga bersikap humoris ya, tertawa gitu, bahkan dalam keadaan sulit pun bisa tertawa gitu ya kan, seperti menertawakan kesulitan ini gitu ya. Itu bagus ya, bentuk kedewasaan. Oke, ada Ace of Cups. Ini adalah bentuk pertemuan atau rezeki. Ya, beberapa di antara kamu bakalan ada ini yang ketemu dengan seseorang yang baru di dalam kehidupan asmara. Ada juga beberapa di antara kamu yang akan memperoleh kesempatan berkarir, yang memulai karir baru, atau yang mau memulai bisnis baru, atau yang mendapatkan ini ya, celah ya, pintu rezeki ada di sini. Yap. Ada semacam bentuk pertemuan dengan orang baru juga di sini ya. Ini pertemuan dengan sosok yang baru, bukan hanya di hubungan asmara, bisa juga di karir. Dan ini menunjukkan adanya empati atau ada ketertarikan satu sama lain ya. Untuk kamu yang memulai bidang baru di Desember ini nih ya, saya ngelihat bahwa ini seperti pekerjaan yang kamu sukai ya. Dan untuk beberapa dari kamu yang terlibat hubungan asmara, saya ngelihat ini seperti bentuk ketertarikan ya, awal dari ketertarikan, rasa penasaran juga ya terhadap sesuatu. Oke, ada Six of Swords. Six of Swords, kamu bakalan moving on
akan keluar dari semacam ilusi yang memperangkap kamu, ya, energi yang kamu seperti terperangkap, ya, energi kamu seperti terperangkap, dan itu yang menciptakan ilusi-ilusi atau pikiran-pikiran yang memblokade rezeki atau energi positif kamu. Dan ini adalah bentuk perjuangan atau transisi kamu, dan kamu keluar dari situasi itu. Ada Ace of Swords, ada bentuk pencerahan yang kamu dapatkan. Ya, ada banyak di sini bentuk pembelajaran yang kamu dapat. Ya, kamu akan memulai lagi suatu perjalanan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengerjakan pekerjaan kamu di sini, ya. Iya, cuman untuk Ace of Swords-nya sendiri, ya, kamu perlu fokus terhadap tujuan kamu. Ini adalah sepertinya memulai pekerjaan, ya. Beberapa di antara kamu saya ngeliat ini memulai suatu pekerjaan atau menekuni suatu bidang, perlu untuk fokus terhadap itu. Jangan pikirkan apa kata orang gitu, ya. Misalnya apa nanti omongan orang, atau ketika kamu mendengarkan ada orang nih yang ngegosipin kamu dengar dari orang yang lain, itu malah ngeganggu pikiran kamu. Kamu jangan fokus dari situ. Biasa untuk memulai sesuatu itu pasti ada kerikil-kerikil kan gitu, ya. Kamu hanya perlu terus fokus berjalan ke depan, ya. Oke, ada Four of Wands, ya, ada ini bentuk relokasi, ada juga ingin reparasi rumah, yang ingin memperbaiki rumah secara ini, mau ending of this year, ya kan, mau akhir tahun. Ada juga ini yang mau memperindah rumah, ada yang relokasi, yang mau pindah, ya. Ada bentuk kebahagiaan di sini, ya, seperti party, celebration, ya, ada kehangatan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga ini, atau di dalam saya ngelihat ini lebih ke keluarga, ya, ya, keluarga. Dan untuk the moon-nya, ada sepertinya kamu masih tetap ini, ya, walaupun kamu sudah keluar nih dari belenggu energi negatif di sini. Situasinya untuk ending of this year masih ada emosionalnya yang kurang stabil, ya. Ini sepertinya berkenaan dengan sosok penyelesaian masalah dan juga sosok orang baru yang kamu temui di sini, ya. Ini mempengaruhi emosi kamu sepertinya, ya. Untuk Knight of Wands-nya ada sikap yang impulsif di sini. Ya, saya khawatir, ya, sikap impulsif di sini nanti yang mempengaruhi cara kamu di dalam menyelesaikan masalah, di dalam menghadapi suatu persoalan, dan itu mempengaruhi situasi emosional kamu. Jadi kamu perlu lebih berhati-hati, aware terhadap sikap kamu di dalam bertindak, membuat suatu keputusan atau penyelesaian, memberikan saran untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Ini adalah Knight of Wands, ini adalah sosok yang begitu charming, begitu educated, ya, berpendidikan, dan ini memiliki energi yang begitu sangat agresif, energetik, pengen segera mengeksekusi suatu pekerjaan atau bidang atau hubungan relationship yang baru dengan seseorang. Ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Ya, saya nggak bisa ngejamin kalau situasi emosionalnya di sini bakalan happy, nggak selalu gitu, ya. Ini campur aduk, kadang marah, kadang sedih, kadang senang gitu, ya. Jadi kamu harus aware untuk situasi emosional kamu di Desember, ya. Oke, untuk klarifikasinya ada bentuk penantian terhadap sesuatu yang kamu kerjakan selama ini, ya. Beberapa di antara kamu ini bentuk penantian terhadap pasangan, beberapa di antara kamu ini bentuk penantian terhadap rezeki atau
pekerjaan yang sudah kamu tekuni selama ini. Ya, perlu adanya kerjasama seperti yang saya katakan tadi ya. Dan lepaskan diri kamu dari yang namanya, hindarkan diri kamu dari yang namanya konflik ya. Ya, konflik dengan orang lain ataupun konflik batin yang kamu miliki. Beberapa di antara kamu mungkin ada konflik batin nih, ini bakalan aku minta bantuan sama orang lain, apa aku kerjakan sendiri ya gitu ya. Coba kamu jangan berpikir bahwa aku bisa menyelesaikan ini segala sesuatu sendiri gitu. Enggak, saya ngeliat di sini kamu lebih bagus bekerja sama dengan orang-orang sekitar kamu. Bisa dengan pasangan ya kan, jangan egois gitu ya. Ada ego di sini misalnya. Oke, iya, bersama-sama atau tim ya kan. Bekerja di dalam suatu tim itu akan menghasilkan suatu karya yang lebih wow gitu dibandingkan sendiri kan gitu. Kalau sendiri kan bebannya lebih berat, lebih terasa, terus kamu juga melangkah lebih lambat kan gitu kan. Nah kalau ini dipikul oleh banyak orang akan lebih cepet gitu berjalannya ya. Oke, ada Ace of Cups. Ada Ace of Cups untuk, ya seperti yang saya katakan tadi ya, ini adalah benih-benih cinta, ini rasa ketertarikan terhadap seseorang untuk beberapa di antara kamu. Untuk karir juga seperti itu ya, ada seperti kecintaan terhadap sesuatu yang baru. Ini juga bisa peluang baru, kesempatan baru ya. Ini seperti sesuatu yang fresh, yang nge-relief perasaan kamu yang tadinya kamu ngerasa terbelenggu, ngerasa sedih, ngerasa putus asa, ngerasa sendiri di dalam menanggung semua beban yang kamu alami ya. Masalah keuangan kamu sepertinya berjalan sendiri, kamu yang mencari uang sendiri gitu ya kan. Nah ini ada perasaan relief, ada perasaan yang melegakan kamu nanti di Desember ini ya. Iya, tujuan utama kamu adalah untuk kebahagiaan jangka panjang, kebahagiaan anggota keluarga, dan ya muncul lagi Knight of Wands. Ya, memang sikap yang impulsif yang begitu sangat energetik ini bagus ya bagi beberapa di antara kamu, terkhusus untuk memperoleh pencerahan, belajar begitu sangat cepat, begitu sangat optimis, agresif gitu. Tapi di satu sisi kamu perlu juga memperhatikan sikap impulsif ini di dalam menyelesaikan masalah atau ketika kamu berhadapan dengan bidang baru, seseorang yang baru di dalam kehidupan kamu ya, karena takutnya itu akan mempengaruhi situasi emosional kamu ya. Oke, akan ada banyak hal-hal yang kamu kerjakan, pekerjaan ini banyak sekali, bakalan ada seperti business travel ya, pekerjaan keluar kota, kesana kesini gitu. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan itu membutuhkan kerjasama. Oke, ada justice untuk Six of Cups-nya ya. Harus bisa berpikir yang logis supaya kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan, kamu bisa terlepas dari belenggu, dan kamu juga harus bisa melepaskan ego kamu ya, berpikir lebih logis, seimbangkan pikiran kamu ya. Segala sesuatu konflik atau masalah yang kamu hadapi pasti ada sebab akibat ya kan. Apapun yang akan kamu lakukan ke depannya juga akan ada itu sebab akibatnya. Kalau misalnya kamu membuat keputusan tindakan seperti ini sekarang, apa misalnya akibatnya nanti, itu semua ada hukum alam ya kan ya. Bahkan di rumus apa itu sebab akibat, MC sama dengan E sama dengan MC kuadrat rumus Albert Einstein ya kan. Oke, ada strength untuk moon. Butuh kekuatan, kesabaran, kamu menahan diri. Ada juga di sini seperti disiplin diri juga ya di dalam mengerjakan pekerjaan. Jangan misalnya pada saat udah mepet baru di situ kamu kerjakan semuanya ya kan, menumpuk semua kerjaannya kan gitu ya. Ada regular, ada rutinitas, misalnya dibagi-bagi hari ini, besok atau besoknya lagi gitu ya. Oke, ada Knight of Wands ya. Untuk Knight of Wands ya, ada Knight of Pentacles ya, bakalan ada keberuntungan, keberhasilan dari hasil jerih payah kamu selama ini nih. Wow, luar biasa ini untuk Taurus, begitu banyak sekali perjuangannya gitu ya kan. Ini perjuangan kamu nggak hanya perjuangan di luar saja ya, bentuk perjuangan secara materi yang bisa dilihat dengan kasat mata, tapi ini juga ada bentuk perjuangan di dalam membangun
fondasi energi positif di dalam diri kamu. Dan ya, ketika kamu sudah strong di sini, ya kamu akan memperoleh keberhasilan di sini, ya. Dan keberhasilan ini akan kamu dapat berkat adanya kerjasama. Ingat ya, untuk Taurus, jangan lupa untuk bekerja sama. Ya, terkadang kita gitu ya kan, mau gitu, yakin sekali pada diri sendiri, bisa aku kerjakan sendiri gitu, aku bisa gitu. Tapi pada akhirnya perjalanan untuk keberuntungan itu malah makin lambat gitu. Ya bisa ada untungnya gitu, tapi kan nggak akan sebesar dengan bekerja dengan tim, ya kan. Di satu sisi bekerja dengan tim, dengan orang akan mempererat hubungan silaturahmi, ya, atau sosial interaksi kita juga di sana semakin terasah. Artinya jiwa sosial kita itu bagus di sana gitu, ya kan. Oke, ada time to decide. Ya, buatlah suatu keputusan berdasarkan ketulusan hati kamu, ya. Jangan ketika kamu memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain, kamu masih berdua-dua, artinya masih kayak bersungut-sungut atau ada konflik batin atau gimana gitu. Coba dulu dibuat suatu clear, suatu pencerahan di dalam diri kamu, ya. Dan bisa menerima, ibaratnya kalau udah bekerja dalam tim ya pasti kan bagi hasil. Kalau bekerja sendiri ya nggak begitu banyak, untungnya semua sama kamu, tapi bebannya sama kamu, terus keuntungan juga nggak terlalu banyak, ya kan gitu ya. Semua sebenarnya ada di dalam keputusan ada di dalam tangan kamu, ya, di tangan kamu, ya. Tetapi kamu bisa melihat situasi ini, ya, apa sih bentuk pencapaian, seberapa besar bentuk pencapaian yang ingin kamu dapatkan. Tergantung kamu, itu tergantung pilihan kamu, ya kan. Oke, ada school, the answers that you're seeking involves going to school, ya. Ada beberapa di antara kamu ini terlibat dengan sekolah, juga yang belajar, ya. Ada juga yang ngajar sebagai tenaga pendidik, ya. Dan ini adalah bentuk sarana, ya, yang mengajarkan kamu juga menjadi sosok yang dewasa di dalam menimbang-nimbang, di dalam mempelajari situasi kamu, pengalaman-pengalaman kamu, sebab akibat, semacam gitu. Ada counseling, you heal with kind words, wise advice and empathetic. Iya, kamu akan healing, kamu akan sembuh, kamu akan terbebas dari ilusi-ilusi yang membelenggu kamu, dari konflik batin, dari belenggu yang membebani pikiran kamu dan yang mempengaruhi kesehatan kamu. Kamu akan terlepas dari situ ketika kamu terkoneksi dengan orang-orang yang memiliki kata-kata yang baik, tutur kata yang baik. Ketika kamu juga mampu menjadi sosok yang seperti itu, bertutur kata yang baik terhadap orang-orang sekitar kamu, menerima nasihat-nasihat yang bijaksana, memiliki pendengaran yang good listener gitu, menjadi pendengar yang baik, ya. Kadang kan pendengar yang baik itu bukan berarti dia tidak punya pengalaman atau tidak ada hal yang bisa dibagikannya loh gitu. Artinya dia adalah sosok yang mau mengerti dengan lingkungannya, dengan orang-orang sekitarnya, ya kan. Dia adalah sosok yang ingin belajar dari pengalaman orang lain dan dia jadikan itu sebagai pedoman atau pembelajaran untuk dia ke depannya menghadapi tantangan-tantangan di depan, ya. Oke, untuk love oracle-nya ada soulmate, ada healing, dan juga ada free yourself. Wow, ini sama lagi dengan Capricorn, ya. Iya, kamu harus melepaskan diri kamu dari ego, ya, ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak baik, ya. Kalau kita terus membiarkan diri kita itu bergantung pada misalnya pikiran-pikiran negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya merokok, ya, minum-minum kopi atau tidur larut-larut malam, ya, itu bakalan jadi kebiasaan, ya kan. Dan kebiasaan ini
bakal susah nanti untuk dilepaskan gitu. Ini adalah waktu kamu untuk melepaskan itu dari diri kamu ya, dan lakukanlah itu, fokus untuk membebaskan diri dari energi yang semacam ini. Ini healing family issue ini adalah juga akan membawa kamu untuk kesembuhan energi di dalam keluarga kamu. Jadi ketika energi ilusi negatif membelenggu pikiran kamu, ini otomatis akan mempengaruhi hubungan relationship kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan anggota keluarga, dengan sosok orang baru yang akan hadir di hubungan asmara kamu ya. Saya ngelihat di sini bahwa seseorang yang baru ini nih akan membawa energi yang fresh di dalam kehidupan kamu yang letih lesu. Ya, kamu serasa beberapa di antara kamu yang jomblo ya, ini adalah bentuk penantian kamu ya, penantian terhadap sosok soulmate. Kamu udah nunggu lama nih, dan saya ngelihat ya di akhir tahun ini kamu akan bertemu dengan sosok yang membawa energi yang fresh, yaitu Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ada juga nih yang berenergi Gemini, Aquarius, Libra. Ini akan membawa energi yang membuat kamu bergairah, bersemangat lagi. Dan kamu akan merasa bahwa ini adalah sosok soulmate kamu ya. Wow, luar biasa. Oke, ikuti tips saya, maka kamu akan memperoleh ini ya. Semoga ini bermanfaat dan resonate terhadap kamu. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar ya, supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan, diambil nilai-nilai positifnya aja. Terima kasih buat Taurus. Sampai jumpa di video berikutnya.